Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wilman San Marino SEMM selaku dosen mata kuliah pasar modal dan teman-teman semuanya yang saya banggakan. Selamat malam, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Gaisa, NPM 223404114 selaku moderator, dan ada rekan-rekan saya. Saya ini sama Larsati dengan NPM 223404120. Saya Jenny Teresta Widya, NPM 135. Saya Muhammad Ekal dengan NPM 093. Baik, dalam presentasi kali ini kami akan membahas hasil project based learning kami mengenai analisis rekomendasi saham pada sektor industri kimia. Untuk selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada rekan saya untuk memaparkan materi yang akan disampaikan. Kepadanya dipersilahkan. Yang pertama, merupakan salah satu jenis investasi yang menjanjikan keuntungan besar. Saham yang diperoleh melalui pembelian atau dengan cara lain yang memberikan hak kepada pemegang saham atau dividen dan yang lain sesuai dengan investasi yang ada pada perusahaan tersebut. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis saham. Yang pertama ada saham biasa, common stock. Saham biasa adalah surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal, rupiah, dolar, dan sebagainya, di mana pemegangnya diberi hak untuk mengikuti RUPS dan akan memperoleh dividen pada akhir tahun pembukuan apabila perusahaan mendapatkan keuntungannya. Next. Selanjutnya di sini harga saham, ada harga nominal, harga perdana, dan harga pasar. Selanjutnya ada analisis harga saham. Analisis yang pertama ada analisis teknikal. Analisis teknikal merupakan suatu jenis analisis yang selalu berorientasi kepada harga pembukuan, penutupan tertinggi dan terendah dari suatu instrumen investasi pada time frame tertentu. Yang kedua ada analisis fundamental. Analisis fundamental merupakan faktor yang erat kaitannya dengan kondisi perusahaan, yaitu kondisi manajemen organisasi, sumber daya manusia, dan kondisi keuangan perusahaan yang tercermin dalam kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya ada industri. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, yang disebut industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Kita ada klasifikasi industri. Departemen Perindustrian mengklasifikasikan industri di Indonesia dalam 3 kelompok besar, yaitu industri pasar, aneka industri, dan industri kecil. Ada juga pengklasifikasian industri berdasarkan surat keputusan Menteri Perindustrian Nomor 19 Tahun 1986 yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Yang pertama ada industri kimia dasar, yang kedua ada industri mesin logam dasar dan elektronika, yang ketiga ada aneka industri, yang keempat industri kecil, dan yang terakhir industri pariwisata. Kemudian analisis saham. Yang pertama, analisis teknikal. Analisis teknikal merupakan suatu jenis analisis yang selalu berorientasi kepada harga dari suatu instrumen investasi pada time frame tertentu. Yang kedua, analisis fundamental. Analisis fundamental merupakan faktor yang erat kaitannya dengan kondisi perusahaan, yaitu kondisi manajemen organisasi sumber daya manusia dan kondisi keuangan perusahaan yang tercermin dalam kinerja keuangan perusahaan. Next. Analisis makro. Yang pertama, tingkat inflasi. Makna inflasi adalah persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Ada barang atau jasa yang harganya naik dan ada yang tetap.
Yang kedua, tingkat suku bunga. Seiring meningkatnya suku bunga acuan BI, maka dapat dikatakan harga saham akan turun. Ini dikarenakan antara tingkat suku bunga dan harga saham memiliki hubungan negatif karena suku bunga yang tinggi akan mengakibatkan masyarakat cenderung untuk menyimpan uang di bank dibanding melakukan konsumsi dan investasi. Kemudian nilai tukar rupiah. Kurs valuta asing atau nilai tukar rupiah menunjukkan harga atau nilai mata uang rupiah dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain. Next. Kemudian analisis industri. Kondisi industri berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Investor harus mengetahui bahwa industri tersebut mampu memberikan prospek investasi yang mampu mendatangkan keuntungan. Maka harus diketahui terlebih dahulu siklus hidup industri yang akan dimasuki. Analisis terhadap kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi persaingan industri melalui Porter's Five Forces. Porter menawarkan model persaingan yang dipengaruhi 5 kekuatan dalam industri. Next. Overview perusahaan. Yang pertama PT Alkindo Naratama Tbk, PT Kedaung Setia Industrial Tbk, PT Semen Batu Raja Persero Tbk, PT Waskita Beton Precast Tbk. Next. Analisis kinerja fundamental. Yang pertama rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, yang terakhir dividen. Next. Rasio likuiditas. Pada rasio ini terdiri dari current ratio dan quick ratio. Berikut ini adalah rasio likuiditas dari keempat perusahaan. PT Alkindo Naratama Tbk mencatatkan current ratio sebesar 1,24% dan quick ratio sebesar 0,64%. PT Kedaung Setia Industrial Tbk mencatat current ratio sebesar 2,49% dan quick ratio sebesar 1,12%. PT Semen Batu Raja mencatat current ratio sebesar 1,19% dan quick ratio sebesar 0,78%. PT Waskita Beton Precast Tbk mencatat current ratio sebesar 0,55% dan quick ratio sebesar 0,46%. Next. Rasio profitabilitas. Pada tahun 2024, PT Alkindo Naratama mencatat tingkat penggunaan keseluruhan aset dalam menghasilkan laba sebesar 0,12% dan tingkat pengembalian atas setiap saham yang ditanamkan oleh investor sebesar 0,23%. Sementara margin laba bersih perusahaan terhadap penjualan ialah sebesar 1,92%. PT Kedaung Setia Industrial mencatat ROA sebesar 5,80% dan ROE sebesar 8,35%. Margin laba bersih perusahaan terhadap penjualan sebesar 4,54%. PT Semen Batu Raja mencatat ROA sebesar 2,18% dan ROE sebesar 3,25%. Margin laba bersih perusahaan terhadap penjualan sebesar 4,94%. PT Waskita Beton Precast mencatat ROA negatif 3,27% dan ROE sebesar 9,67%. Margin laba bersih perusahaan terhadap penjualan sebesar negatif 38,90%. Rasio aktivitas. Rasio ini mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada. Rasio perputaran aset atau aset turnover. PT Alkindo Naratama Tbk pada tahun 2024 adalah sebesar 0,95 kali. Pada PT Kedaung Setia Industrial Tbk sebanyak 1,75 kali. PT Semen Batu Raja sebanyak 0,42 kali dan PT Waskita Beton Precast Tbk sebanyak 0,45
5 kali. Rasio solvabilitas. Rasio total utang terhadap total ekuitas perusahaan pada PT Alkindo Naratama Tbk pada tahun 2024 adalah sebesar 1,24 pada PT Kedaung Setia Industri Tbk sebanyak 2,49. PT Semen Batu Raja sebanyak 1,19 dan PT Waskita Beton Precast Tbk sebanyak 0,55. Rasio ini dikatakan aman apabila berada di bawah 0,5 atau 50%. Jika melebihi dari angka tersebut, maka sudah dikategorikan sebagai level yang rentan akan risiko. Maka dari itu, perusahaan harus berupaya menurunkan total utangnya menjadi di bawah 0,5 atau 50%. Dividen. Dividen yield yang tertinggi di antara 4 perusahaan ini berada pada PT Kedaung Setia Industrial Tbk sebanyak 6,41%. Menarik bagi investor yang mencari pengembalian dividen dan yang terendah berada pada PT Waskita Beton Precast Tbk. Yang kurang menarik bagi investor yang sedang mencari pengembalian dividen untuk PT Alkindo Naratama Tbk memiliki dividen sebanyak 0,28% dan PT Semen Batu Raja Tbk memiliki dividen sebanyak 1,14%. Analisis kinerja teknikal. Yang pertama, PT Alkindo Naratama Tbk. Berdasarkan grafik harga saham Aldo selama 1 tahun terlihat adanya tren kenaikan yang cukup signifikan. Harga saham secara umum terus bergerak naik sejak awal tahun dan menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Pola dan indikator PT Alkindo adalah sebagai berikut. Trendline. Jangka menengah sangat kuat ke atas. Garis umum harga terus bergerak naik dengan sedikit sekali koreksi yang signifikan. Volatilitas. Walaupun dalam tren naik, saham ini menunjukkan volatilitas yang cukup tinggi, terutama pada periode tertentu. Hal ini ditandai dengan fluktuasi harga yang tajam dalam waktu singkat, support dan resisten. Terlihat beberapa level support yang cukup kuat. Level-level ini menjadi penopang harga saat terjadi koreksi. Volume perdagangan cenderung meningkat saat terjadi pergerakan harga yang signifikan, baik naik maupun turun. Yang kedua, PT Semen Batu Raja Tbk. Berdasarkan grafik harga saham PT Semen Batu Raja Tbk, trendline dari grafik terlihat jelas bahwa harga saham SMBR mengalami tren penurunan yang cukup signifikan dalam 1 tahun terakhir. Hal ini ditunjukkan oleh garis harga yang terus bergerak ke bawah dari level tertinggi di awal periode. Ini mengindikasikan adanya tekanan jual yang cukup kuat pada saham ini. Volatilitas pergerakan harga saham cukup volatil, terutama pada awal tahun. Namun, secara umum volatilitas cenderung menurun seiring berjalannya waktu. Support dan resisten. Tampak beberapa resisten yang gagal ditembus oleh harga yang memperkuat indikasi tren penurunan. Selanjutnya, yang ketiga ada PT Kedaung Setia Industrial Tbk. Berdasarkan grafik harga saham KDSI selama 1 tahun, terlihat adanya fluktuasi harga yang cukup signifikan. Namun secara umum harga saham cenderung bergerak dalam tren naik uptrend sejak pertengahan tahun.
Pola dan indikator pada saham PT Kedaung Setia Industrial Tbk adalah sebagai berikut. Yang pertama ada trend line. Seperti yang telah disebutkan, tren jangka menengah cenderung naik. Hal ini ditunjukkan oleh garis umum harga yang bergerak ke arah atas. Selanjutnya ada volatilitas. Saham ini menunjukkan volatilitas yang cukup tinggi, terutama pada periode tertentu. Hal ini ditandai dengan fluktuasi harga yang tajam dalam waktu singkat. Yang ketiga ada support dan resistance. Terlihat beberapa level support dan resisten yang cukup signifikan. Level-level ini dapat menjadi acuan untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan. Yang keempat ada volume. Volume perdagangan cenderung meningkat saat terjadi pergerakan harga yang signifikan baik naik maupun turun. Yang keempat ada PT Waskita Beton Precast Tbk. Berdasarkan grafik saham USBP selama 1 tahun terakhir, terlihat adanya penurunan harga yang cukup signifikan. Beberapa analisis pada perusahaan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada trend line. Secara keseluruhan, saham USBP menunjukkan tren penurunan yang sangat kuat. Hal ini ditandai dengan garis harga yang terus bergerak ke bawah dari level tertinggi pada awal periode. Yang kedua ada volatilitas. Setelah penurunan tajam pada awal tahun, volatilitas harga saham cenderung menurun, namun tetap ada fluktuasi harga yang cukup signifikan. Selanjutnya rekomendasi saham. Berdasarkan hasil penelitian pada pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan analisis industri, keempat perusahaan yakni PT Alkindo Anaratama Tbk, PT Kedaung Setia Industrial Tbk, PT Semen Batu Raja Tbk, serta PT Waskita Beton Precast Tbk telah berada pada tahap peningkatan, di mana produk dari perusahaan sudah dikenal luas oleh masyarakat dan bahkan melekat dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, melalui analisis terhadap rasio-rasio keuangan perusahaan, yakni rasio aktivitas, aset turnover. Yang kedua, rasio likuiditas, current ratio. Rasio solvabilitas, debt to asset ratio, debt to equity ratio, rasio profitabilitas, return on asset, return on equity, net profit margin, earnings per share. Keempat, perusahaan dimulai berada di kategori yang kurang aman, terutama PT Waskita Beton Precast Tbk pada rasio debt to equity menunjukkan tanda tingginya utang terhadap modal perusahaan. Hal yang juga perlu dilihat ialah jumlah utang pada rasio debt to asset masih mampu ditutupi oleh aset PT Waskita Beton Precast Tbk. Kemudian untuk ketiga perusahaan, jika dilihat secara keseluruhan dalam rasio-rasio keuangan perusahaan, memberikan tanda bahwa keempat perusahaan ini adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja kurang baik serta memiliki prospek yang kurang sebagai tujuan investasi para investor. Yang terakhir, saham PT Alkindo Anaratama Tbk, PT Kedaung Setia Industrial Tbk, PT Semen Batu Raja Tbk, PT Waskita Beton Precast Tbk yang dihitung menggunakan metode per PR, di mana hasil didapatkan dengan membandingkan nilai intrinsik dengan harga pasar saham menunjukkan bahwa berada pada posisi under value. Maka jika mengacu pada hasil penilaian dengan metode PR, sebaiknya investor membeli saham dari ketiga perusahaan ini, yakni PT Alkindo Anaratama Tbk, PT Kedaung Setia Industrial Tbk, PT Semen Batu Raja Tbk, dan PT Waskita Beton Precast Tbk. Terima kasih. PG kesimpulan. Baik, terima kasih banyak kepada rekan-rekan saya yang telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah berdasarkan analisis industri terhadap keempat perusahaan ini berada dalam tahap peningkatan, di mana produk-produk perusahaan sudah dikenal luas dan digunakan oleh masyarakat. Namun, melalui analisis rasio keuangan, ditemukan bahwa kinerja keempat perusahaan masih menunjukkan tanda-tanda kurang aman, terutama PT Waskita Beton Precast Tbk yang memiliki rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio yang tinggi sehingga meningkatkan risiko investasi. Sekian presentasi kelompok dari kami. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.